Hai guys, jumpa lagi dengan Cak Mukti dalam ngaji ekonomi. Oke, kali ini kita akan membahas 5 sikap untuk menjadi kaya. Jadi tepatnya 5 tips untuk menjadi kaya. Oke guys, pertama-tama kita akan membahas definisi kaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaya adalah mempunyai banyak harta, ya. Bisa berupa uang, properti, hak cipta, dan sebagainya. Jadi ilustrasinya begini guys. Jadi kaya itu definisinya adalah mempunyai banyak harta. Sedangkan ukuran banyak dan sedikitnya itu setiap orang berbeda-beda, ya. Nah, di situ tidak disebutkan bahwa kaya adalah mempunyai mobil BMW atau mungkin hartanya, kekayaannya 100 miliar atau 5 miliar atau yang seperti Pak Sandi Uno atau Pak Yusuf Kala. Tetapi di sini kaya definisinya adalah mempunyai banyak harta. Oke. Apa itu definisi banyak harta? Coba kita jabarkan ya. Pertama-tama adalah setting ya. Bahwa di Indonesia ya, setelah kita banyak tahu, dianalisa, studi ya, disurvei untuk upah minimum suatu daerah, kawasan atau kabupaten. Jadi saudara-saudara kita mendapatkan contoh di daerah Jabodetabek, DKI, Tangerang, UMK adalah 4,5 juta. Ya. Dengan gaji seperti itu atau income seperti itu, di luar tambahan sudah bisa hidup secara layak. Jadi di sini biaya hidup atau kebutuhan hidup sudah cukuplah terpenuhi. Oke. Sehingga kebutuhan hidup itu sudah terpenuhi. Di luar itu adalah masuk kategori mempunyai harta atau kekayaan yang berlebih. Artinya kita mempunyai income atau mempunyai harta untuk biaya hidup cukup, ada kelebihan. Bisa dibilang mempunyai harta yang banyak karena ada sisa dari pemasukan atau biaya hidup kita guys. Nah, berikutnya adalah setelah kebutuhan dasar tercukupi adalah kita bisa memenuhi keinginan. Contohnya keinginan kita mempunyai kendaraan, misalkan motor, kalau anak masih muda motor Ninja misalkan, motor trail. Meningkat lagi ingin mempunyai mobil atau roda 4. Itu masuk kategori keinginan ketika kebutuhan hidup itu sudah terpenuhi. Jadi gitu guys. Berikutnya setelah kita uraikan tadi bagaimana ya tips menjadi kaya tadi ya, ini akan kita uraikan ada 5 tips untuk menjadi kaya. 1, kita yang ingin kaya harus meningkatkan income. Income, pemasukan ini harus ditingkatkan. Seperti apa itu? Yakni ketika kita sudah mempunyai pekerjaan, salah satu contoh, sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup di luar jam kerja untuk karyawan ya, adalah mencari pekerjaan atau income yang bisa ya dikerjakan di luar jam kerja ya. Mencari peluang bisnis ya tanpa meninggalkan pekerjaan. Oke. Contoh bisnis atau peluang bisnis yang tanpa modal dan bisa dikerjakan di luar jam kerja adalah bisnis all shop ya, online shop atau toko online ya. Kita bisa menjadi reseller, bisa menjadi dropshipper,
dan banyak lagi jenis-jenis pekerjaan seperti itu. Kedua, berinvestasi atau menabung. Di video sebelumnya kita sudah mengaji ekonomi bahwa menabung bukan lagi pangkal kaya, tetapi berinvestasi. Jadi ketika kita berinvestasi, ya dari mana modalnya? Ya ketika tadi kita bekerja, kita kumpulkan ya sedikit, kita investasikan, baik itu real asset maupun paper asset ya. Jadi guys, sekali lagi bahwa berinvestasi lah, jadi jangan menabung ya, ilustrasinya seperti di video sebelumnya telah kita bahas bahwa ketika menabung 1 tahun itu hanya 1-2% pengembangannya, sedangkan investasi variatif misalkan logam mulia itu bisa sampai di atas 3,5% ya, karena dia selalu di atas inflasi. Sedangkan saham ya bisa 18-30%. Mungkin sekarang ada yang namanya urun modal ya, jadi uang yang sedikit pun sekarang bisa kita investasikan ke perusahaan atau korporasi. Oke, berikutnya yang ketiga adalah menghindari gaya hidup yang berlebih. Jadi manusia itu didefinisikan mempunyai kebutuhan hidup dan keinginan ya. Jadi kita setelah kebutuhan terpenuhi ya janganlah sampai kita bergaya hidup yang tidak terkontrol, yang memenuhi keinginan-keinginan yang di luar kemampuan kita. Yang keempat, hindari hutang yang tidak menghasilkan. Jadi gini guys, hutang itu tidak selamanya buruk atau jelek ya. Jadi ketika kita mempunyai suatu usaha atau investasi atau tadi yang toko online atau mungkin bisnis yang lain, ketika kita membutuhkan modal dan kita tidak punya, kita bisa berhutang, tapi dengan hitungan yang cermat ya. Misalkan dengan perhitungan bisnis bisa kita menghasilkan setahun 24% misalkan ya kan, kita mempunyai suatu hutang atau pinjaman ya, 1 tahunnya itu misalkan 12% ya, jadi ada selisih 12%, sehingga bisa mengangkat leverage jadi usaha kita atau harta kita itu tadi. Yang kelima adalah bersyukur dan kita banyak bersedekah, banyak memberi ya. Komunitas tangan di atas ya. Ketika kita bersyukur apa yang kita dapatkan tadi, kita sudah di dalam hati sudah merasakan suatu kebahagiaan, yaitu sebuah kekayaan yang tiada nilai. Begitu juga bersedekah ya, ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan ya, baik orang miskin atau membutuhkan tenaga atau pikiran kita maupun membutuhkan harta kita, mungkin bagi kita kecil tidak seberapa, tetapi bagi yang membutuhkan itu akan mempunyai arti yang sangat luar biasa, sehingga interaksi ini yang membuat kita menjadi bersemangat ya, secara spiritual kita berbahagia, kita berpositif thinking. Nah, dari situ akan menggerakkan aktivitas-aktivitas kita mulai yang poin 1 sampai poin 4. Oke guys, itu adalah 5 tips sikap kita untuk menjadi kaya. Semoga kali ini bermanfaat dan sampai jumpa.